Hai teman-teman, selamat datang di video tugas kami. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu perlawanan Sultan Agung Mataram dan perlawanan Banten. Sebelum membahas pada materinya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Chelsea Juniandari Silpa, Graciela Ayuwardana, Igna Ejati Hoirina, lalu ada Muhammad Jaki Muhana, Nadila Febiani, dan Rehan Putra Handani. Pada materi pertama yaitu perlawanan Sultan Agung Kerajaan Mataram. Sultan Agung Haryo-Krokusumo tahun 1593 sampai 1645 adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyo Kerwati dan Ratu Mas Adidiah Bonwati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, bentuk perlawanan. Mataram adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 di Pulau Jawa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC memiliki monopoli perdagangan di Indonesia. Sultan Agung ingin menjadikan seluruh wilayah Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Namun, keinginannya ini terhalang oleh keberadaan VOC di Batavia. Sultan Agung melakukan 3 kali serangan terhadap Batavia, namun serangan-serangan ini gagal. Setelah Sultan Agung meninggal, Mataram mengalami perpecahan. VOC memanfaatkan perpecahan ini untuk menguasai Mataram. Pada tahun 1749, Mataram menyerah kepada VOC. Perlawanan Mataram terhadap VOC adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Perlawanan ini menunjukkan semangat juang bangsa Indonesia untuk melakukan penjajahan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung adalah penguasa Mataram Islam yang pertama kali melakukan perlawanan besar terhadap Belanda melalui VOC yang berpusat di Batavia. Pada tahun 1628 dan 1629, ia melancarkan serangan ke Batavia, didorong oleh kekhawatiran bahwa kehadiran VOC akan mengancam hegemoni Mataram di Jawa dan menghambat penyebaran Islam. Meskipun serangan ini gagal karena persediaan pangan, pasukan Mataram dibakar oleh VOC. Sultan Agung tetap konsisten menolak kompromi dengan penjajah. Selain foto di bidang militer, Sultan Agung juga memajukan ekonomi dan kebudayaan. Ia memindahkan penduduk dari Jawa Tengah ke Karawang untuk mengalahkan lahan subur. Dalam bidang agama, ia mengangkat ulama dalam Dewan Parampora dan mendirikan Mahkamah Agama Islam. Sebagai raja, ia juga berperan sebagai kepala agama yang menjadikannya sebagai raja pendeta. Sultan berhasil menyatukan budaya lokal dengan Hindia dan Islam. Contohnya dengan mengadaptasi perayaan Gerebek untuk Idul Fitri dan Maulid Nabi. Ia juga mengubah penanggalan tahun Saka menjadi kalender berbasis bulan dan menyusun kitab sastra Gending. Atas kontribusinya dalam memajukan budaya dan agama Islam, Sultan Agung diberi gelar susuhan atau sunan yang umumnya diberikan kepada wali. Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu perlawanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang sultan Banten yang sangat terkenal karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda, khususnya VOC. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana.
serta sangat dicintai rakyatnya. Beliau merupakan keturunan langsung dari para Sultan Banten sebelumnya. Hal ini membuatnya memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin kesultanan. Kesultanan Banten pernah menjadi pusat perdagangan besar dan penting di Asia Tenggara dengan barang ekspor unggulan terutama lada. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya di akhir abad ke-16 sampai ke pertengahan abad 17. Pada akhir abad 17, kesultanan ini mulai dibayangi oleh VOC di Batavia. Akhirnya dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813. Bentuk perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin pasukan Kesultanan Banten dalam perang melawan Belanda. Ia membangun aliansi dengan berbagai kekuatan lokal dan internasional untuk memperkuat armada militernya, termasuk menjalin hubungan dengan Inggris, Turki, dan negara-negara lain yang menentang dominasi VOC. Pasukan Sultan sering melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda, lalu menjalin hubungan dagang langsung dengan perdagangan asing seperti Inggris, Portugis, dan Gujarat sehingga menghindari monopoli VOC. Langkah ini mengurangi ketergantungan ekonomi pada Belanda dan memperkuat posisi Banten sebagai pelabuhan internasional. Salah satu perlawanan terbesarnya adalah menghadapi pengkhianatnya putranya sendiri, Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa tetap gigih melawan meskipun akhirnya kalah akibat pengkhianatan ini. Wilayah kekuasaan Banten. Wilayah kekuasaan Kesultanan Banten pada puncak kejayaannya khususnya di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682 meliputi daerah-daerah strategis yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Pertama, Banten Lama, pusat pemerintahan kesultanan, termasuk pelabuhan Banten yang menjadi pusat perdagangan internasional. Kedua, Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Wilayah-wilayah ini adalah bagian inti dari Kesultanan Banten yang juga dikenal sebagai basis pertanian dan perdagangan lokal. Ketiga, Tangerang. Wilayah ini menjadi bagian penting karena letaknya strategis di dekat Batavia atau Jakarta. Keempat, Lampung. Wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Banten karena perdagangan lada. Lampung merupakan pemasok utama lada yang menjadi komoditas utama perdagangan internasional. Terakhir, pesisir barat Sumatera. Beberapa daerah di pesisir barat Sumatera seperti Bengkulu juga memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Banten melalui perdagangan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.